Apa yang tidak mati-matian oleh manusia dicari, padahal tidak akan pernah dibawa mati. Makanya kalau ada anggota tubuh kita yang tidak dipakai untuk beribadah, silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Ibadah batin ini khusus untuk ruhani kita. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Jawab salam itu harus jelas. Karena kalau salamnya tidak jelas menentukan berapa rupiahnya eta teh Ibu. Kalau Ustadz Jainuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu 25 juta Pak. Tapi lamun di Setiabudi di hareupeun UPI kieu, Assalamualaikum. Sarata? Leung 2.500 di Korean. Makanya jawab salam itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah qadiriyah wa naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya, pangresa Abah Sepuh Abah Anom wa khususil khusus mursyiduna wa murabbi arwahina pangresa Muhammad Abdul Ghal Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dari dunia sampai akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia para wakil talqin khusus ingkang rakaku yang terkasih, pembantu khusus pangresa Abah Jagat, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugas-tugasnya, amin. Yang mulia rekandaku terkasih pangresa Abah Lukman, guru kita semua, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah sehingga dengan ilmunya beliau kita semuanya diaping, dijaring, dibimbing, amin. Khusus pangresa Bunda Lina beserta seluruh pasukannya, terutama beliau menjaga masalah logistik, Pak. Logistik itu terkait dengan masalah isi perut. Dan mesin dakwah gogorowokan ge ari lapar mah Allah. Betul begitu? Iya. Irama keroncong enak, cong perut keroncongan. Pak. Wah, makanya beliau dengan seluruh pasukannya semoga senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Dilimpahkan rahmatnya, amin. Digampangkan segala rezekinya, amin. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya zahir batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita yang hadir semua di sini kebagian semuanya. Kebagian dari karomah Abah, kebagian dari ilmunya, kebagian dari karomah pangresa guru-guru kita dengan ilmunya. Semoga kita senantiasa dalam menyelesaikan tugas hidup di dunia ini senantiasa dibimbing oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Tadi saya sempat setelah ngobrol dengan pangresa Abah Jagat, lalu ngobrol apa yang dikerjakan oleh Bunda Lina dan pasukannya, saya meneteskan air mata. Iya, nu disebut ngaji jeung ngejo. Ngaji doang teu ngejo kayak tadi kan. Sampai ilmu itu tidak tenerap, nah lapar. Ngejo hungkul tanpa ngaji, imannya tidak terpelihara, Pak.
Ya, makanya kalau menurut saya ini sesungguhnya amaliyah dari thariqah itu ngaji dan ngejo. Tapi di sini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Kalau saya simak tadi setelah saya ngobrol dengan Pangersa Abah Jagat, rupanya Bapak gampang para ikhwan itu. Daftar ke Bundalina, tercatat sebagai anggota koperasi, awas. Minimal jasmani jeung beteung nama punten, terjamin, Pak. Nah, rek meuli beas di batur mah mahal. Asal terdaftar anggota koperasi. Halo? Halo? Butuh beas. Beda kiceupna ieu geus. Halo? Bapak bisa belanja dengan apa? Dengan harga yang luar biasa, murah. Kenapa? Asal tercatat sebagai tercatat naonana? Dohirna, aya namina, aya KTP-na, aya raraina. Kade ulangi jeung foto batur, awas. Apalagi banyak tadi sampai jaminan sosialnya juga didaftar. Disebut lagi employee of Allah atuh. Ai Bapak damel keur saha gitu. Damel teh keur Allah ngan Bapak teh meureun keur damel teh nyanak awak. Badan Bapak itu harus dipelihara karena ada yang harus dipelihara di dalamnya. Apa? Rohnya. Roh itu Pak bisa tidak betah kalau badannya itu sudah rusak, di antaranya lafar, bahasa Jermannya langlayusun ta eta. Harus dipelihara. Makanya sebagai ikhwan TKN didaftarkan jadi anggota koperasi, mangga bade balanya di mana. Bila perlu nanti dengan SRID yang dimotori oleh Pangersa Abah, Bapak punya aplikasi. Dengan aplikasi itu nanti bade tuang di mana, bade monok di mana. Ada beberapa jaminan teh disebatna teh syafaat. Menang syafaat, minimal syafaat ke di dunia. Ayeuna cenah jaminan kerja, mangga teu naon. Kan mudah-mudahan ieu mah jaminan sosial untuk tenaga kerja. Kalau apa? Kalau misalnya kecelakaan. Tapi ulah ngadua cilaka. Bapak yang menang jaminan cilaka heula, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kita harus hati-hati. Inilah yang sangat luar biasa pembelajaran di pagi ini. Pertanyaannya adalah, awas. Badan Bapak, pekerjaan Bapak, aktivitas Bapak, kerja Bapak, keluarga Bapak dijamin oleh jaminan sosial tenaga kerja melalui anggota koperasi sebagai anggota TKN. Pertanyaannya, nu ngajamin rohani Bapak saha? Halo? Halo? Yang pulang ke akhirat badan apa ruh? Cek saha? Yakin? Yakin? Inilah hal yang terbalik manusia itu di dunia. Badan diasuransikan, ari roh saha nu ngasuransikan anak. Itu nu teka pikir, Pak. Padahal yang akan pulang kepada Allah itu apa? Awak di paraban teu kabagean kue melotot. Aya teh kuena. Halo? Halo? Bahkan ngaji teh terbalik. Lain jangan berkah. Berkah. Halo? Apa yang tidak mati-matian oleh manusia dicari, padahal tidak akan pernah dibawa mati. Itu yang terjadi. Mati-matian mencari urusan dunia, padahal tidak akan dibawa. Justru yang akan mati, yang akan dibawa mati dan meneruskan karena dia tidak mati, dia mah apa? Ruh kita. Ibu diasuransikan di mana? Siapa yang menjaminnya? Itu pembelajaran kita pada khidmah ilmiah pagi ini. Luar biasa tadi. Makanya kejadian sehari-hari adalah pembelajaran ilahi bagi kita. Terus kebagian kuehna. Tos lebet anggota koperasi. Daftar heula. Engke ka mana wae oge aya jaminanana. Sekarang kita balikan. Tos didaftarkeun ruhani ibu di mana? Kumaha engke upami rohanina coplok tina awak? Halo? Teu aya anu nungtun, teu aya anu ngajamin. Tidak jelas nanti pulangnya mau kemana. Sampai Al-Quran menggambarkan ada ruh yang keluar dari tubuh itu.
Palahak kan itu kan dia. Ainal mafar. Ieu urang teh rek ka mana? Dia baru nyadar bahwa itu adalah kematian yang selama ini dianggap enteng, dipikasieun tapi dianggap enteng. Eta maut, Pak. Sok dalam muankeun maut mah beda ieu ge jempling, Pak. Juga nya. Halo. Padahal itu adalah hak dan semua kita akan memasuki pintu itu. Saya mengutip sedikit dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, judulnya Ar-Ruh. Di dalam kitab ini salah satunya diuraikan dan ditambah dengan kitab-kitab yang lain di Madarijus Salikin, di Tadhkiratul Maut. Itu ternyata ruhani manusia keluar itu ada 3 model. Model yang pertama, saya jadi nangis. Almarhum Al-Maghfurah Kang Oden, nanti kita Fatihah untuk beliau, luar biasa. Ada malaikat Israel itu datang mengeluarkan nyawa seseorang dengan sopan, dengan baik, tidak ditarik dengan kenceng, ditepuk-tepuk aja. Hei, ruh si anu, hei, ruh urang Cikapunung, halo, ulah punungannya. Ieu geus waktuna balik, keluar. Dengan nyaman diberitahukan, ketika ruh kamu keluar, lihat nanti perjalanannya senang, menyenangkan. Itu nanti akan tinggal di sana. Disebutnya tempat tinggal ruh yang nyaman, enak dan selamat, itu tuh namanya iliyin, bersama orang-orang soleh. Keluar dengan senyum. Makanya jangan kaget kita melihat ada orang yang sakaratul maut, pas dimandiin wajahnya penuh dengan si eta. Ada lagi yang kedua. Yang kedua itu seperti yang digambarkan hadis. Ada ruh orang yang keluarnya itu, Masya Allah, persis seperti air yang keluar dari kendi. Kendi teh zaman baheula, zaman ayeuna mah meureun jiga botol gitu. Curulung gitu keluar, seperti ada kendaraannya, dan dikawal oleh malaikat Israel. Israel saja tidak berani untuk mencabutnya. Lalu dia yas'adul kalimut thayyib, dia membumbung tinggi langsung ke hadirat ilahi, sampai ke malaikat langit ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Ternyata malaikat itu pada berteriak. Di dalam kitab yang lain disebutkan, ternyata tugas malaikat Israel itu mengeluarkan nyawa. Begitu keluar, nanti ada 2 lagi petugas malaikat yang membawa nyawa itu langsung disampaikan kepada pusat informasi. Beureun mun ceuk urang mah kieu, laporan ieu malaikat teh ka ditu. Ieu emak ieu imahna sisi Cikapunung geus maot, anu bin anu ini sudah mati, ini ruhnya. Oh, cepret. Dicoret, pantas maot. Baru diturunkan lagi ke alam arwah. Nanti kembalinya hanya ada 2. Ada yang disimpan ke iliyin, ada yang dimasukkan ke penjara ruhani, tempat penderitaan yang disebut sijin. Itulah yang paling menderita. Disimpan di iliyin, di tempat yang tertinggi. Sangat menyenangkan bersama orang-orang soleh. Iya nu menderita mata dilepaskan di sijin, Pak. Itu yang menderita. Sijin itu tempatnya sungguh sangat luar biasa dan mengerikan. Itulah yang disebut dengan azab kubur. Jangankan dibalikin di situ, keluar nyawa dari tubuh saja, apalagi orang yang meninggalnya itu mendadak, rewas Pak, maut. Cebrot keluar. Ainal mafar. Alah, ini kenapa? Baru dia kaget karena diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat jasadnya. Pas ningali kana jasadna, nah eta awak urang ngagoler di. Ini ada karib kerabatnya. Diharewosan, dicariosan, ditanya, enggak ada yang ngomong satu. Dia baru nyadar setelah tubuhnya itu dimandikan, dikafani, lalu kemudian dibawa, diberi kesempatan untuk itu. Nah, untuk yang seperti ini, mohon maaf, nyawanya ada yang sulit untuk keluar, Pak.
Sulit untuk keluar. Sampai ku malaikat Israel disebutkan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ruhnya tidak mau keluar, macet Pak. Nah, jangan bet macet, punten. Di puntangan sing horeng teh ku nafsunya, terutama amaroh lawamah sawiyah, nafsu-nafsu keduniaan. Kenapa? Banyak urusan-urusan dunia yang belum diselesaikan, panas baranan kene. Lamun anu sangsara beunghar mancan sangsara geus. Beureun can kabagean beunghar. Halo. Lamun anu can senang susah mah geus. Halo. Beda da ieu ge kiceupna kiceup susah, da anu susah jeung nu senang mah beda. Halo. Batur mah seuri. Ieu mah unyem. Ke batur eureun seuri kakara seuri sorangan. Bisa jadi. Batur mah geus kawin, ieu mah jomblo kene, aya nu ripu, Pak. Ripu. Nyawanya mau keluar itu macet sampai pada akhirnya malaikat Israel mengatakan, "Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun," kata Allah, kamu sudah waktunya keluar, mau keluar wae. Digambarkan di dalam kitab itu nyawanya itu persis didudut Pak, jika karung anu baseuh ngait karena berbagai cucuk jeung rungkang tina jero awakna, dicamrat ku malaikat Israel, ceprut keluar. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Mohon maaf pengresa, Abah, saya itu S3, disertasi saya khusus mengurus masalah kebutuhan spiritual pasien rawat inap muslim di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit loba nu teu kaurus. Loba anu akhir hayatnya ting jiga kumaha. Perjuangan saya dari 2019. Dari 19 sebelum tahun 2000. Bagaimana di rumah sakit harus ada nyawa yang dilaporkan oleh dua malaikat pendamping tadi. Itu sing gorowok Pak malaikat. Apa ngagorowoknya? Ngagorowoknya begini. Hei malaikat pembawa nyawa, eta nyawa saha anu dibawa? Memangnya kenapa? Nama nih bau juga kieu. Kok sampai baunya tembus ke langit ke satu, kedua, ketiga. Satu, meureun tadi teh si eta. Tapi yang ini yang tadi begitu menembus langit ke satu, kedua, ketiga sampai ke tujuh, malaikat di lapisan langit itu langsung berteriak, malaikat pembawa nyawa, siapa yang ruh yang engkau bawa? Kenapa? Wanginya luar biasa. Bahkan dia punya kendaraan untuk terus membumbung tinggi. Dilaporkan sampai kembali kepada alam ruh yang tadi ditinggalkan di mana? Di Iliyin. Satu, ada yang ditepuk-tepuk ku malaikat di bubungah tuh lamun maneh keluar, sok keluar jeung ikhlas balik ke Allah, itulah tempat kamu senyum. Makanya nu sok sering memandikan jenazah jangan kaget, keur maot mah biasa, nah pas bade dikafani katingal wajahna teh sumringah seuri sok. Tapi aya deui nu tadi molotot Pak, nu ngamandian kita teh kabari peureum atuh da sieun. Dua. Yang ketiga yang dijemput dan dia punya kendaraan ke sana. Pertanyaannya, ibu, bapak, bade ngamprah anu mana? Loh. Bade anu mana? Bade anu senyum? Serius? Swear? Pasti. Damaut masa dana ge hoyong husnul atuh sing sae ngaropea lahir sareng batinna leres gitu. Karena itu ibadah itu ada dua. Satu ibadah dohir, dua ibadah batin. Ibadah dohir adalah ibadahnya tubuh kita, alatnya badan kita. Cirinya ibadah dohir disebut ibadah syariat. Cirinya ibadah dohir terlihat, teramati, terukur, ada rokaatnya, ada hitungannya, terbatas dimensi ruang dan waktu. Kumpulnya ibadah dohir ada di dalam rukun Islam. Nah rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa,
haji. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, itu ibadah syariat. Alatnya apa? Badan kita. Sholat, ibadah syariat. Kenapa? Terlihat. Bahkan tinggal ungket-ungket dana. Gerakannya, syaratnya, rukunnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ditambah bid'ah, dikurangan, tidak sah. Awas. Makanya selalu kamaraitumuni usolli secara syariat. Jangan pernah engkau rubah itu. Dan terbiasa di papantas. Misalnya mau di papantas gitu coba teh. Nah, sholat subuh 2 rakaat. Karena ibu itu sudah istirahat panjang sekali, ya enggak? Begitu bangun jajak, kenapa cuma 2 rakaat? Sementara duhur ibu habis beraktivitas kali itu dia bari capek, kenapa harus 4 rakaat? Alah, sah, tidak sah, bid'ah, sunnah. Jangan kaget tong sih. Ibu eta mah bid'ah, ibu eta mah sunnah. Allah ti nabina seueur anu teu aya ti nabina. Halo. Bapak ka dieu nganggo motor bid'ah tah. Zaman Nabi teu aya, kuduna make onta. Makanya waspada. Kenapa begitu? Memang kalau belajar fikih ya memang begitu. Untuk apa? Untuk menyantuni tubuh kita karena hakikat kehidupan kita sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah. Punten di luhur saujung rambut jeung totombena awas ti hanap saibas dampal jeung roromeheunana tah ti gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana ti tengah saaya aya awas semuanya hanya untuk ibadah titik. Itu tugas kita, tugas pokok, yang lain tugas tambahan. Makanya kalau ada anggota tubuh kita yang tidak dipakai untuk beribadah, silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Semuanya punya tugas, tapi itu hanya untuk beribadah. Telunjuk kita saja tugasnya hanya untuk menyatakan keesaan Allah dalam tahiyat. Itu ayat tugas nusanes. Asyhadu alla ilaha dan tidak perlu diganti dengan jempol. Halo, cek ibu teh di pasir kaliki ajengan, mah hoyong sopan ka Allah teh. Jadi tahiyat terek diganti we ke jempol, teu kedah mah kitu teh itu tahu. Jadi ibadah syariat untuk menyantuni tubuh kita. Bapak masuk koperasi, daftar. Bapak dapat beberapa jaminan untuk menyantuni dohir kita. Awas. Boleh ajengan kita tidak beribadah syariat. Boleh. Asal sudah tidak punya badan. Halo? Ya. Ajengan menang. Emak teh sholat. Menang. Iraha. Yang kewe geus awakan. Tidak awak mah untuk. Nah, ari manusia bukan hanya tubuh. Ya, manusia teh ada jeroannya. Tahu jeroan? Apa? Tukang goreng ayam. Ibawan ati ampel lah. Bukan. Jeroan teh roh, Ibu. Ada ruhnya. Ada ruhnya. Bahkan ruh inilah yang ada sebelum badan kita ada dan akan tetap ada meskipun tubuh kita sudah tidak. Ruh dengan jasad perlu dipelihara. Nanti ada ruh yang sudah tidak betah di dalam jasad. Gegerpekan si eta geus hayang balik. Kenapa? Karena jasadnya tidak dipakai ibadah. Halo? Bahkan ruh itu persis seperti HP awak urang teh. Bisa lowbat, Pak. Bisa lowbat. Ibu gaduh HP lowbat datang ke masjid sumpah teuing lain rek salat tahiyatul masjid neangan naon kecolok listrik dah sok. Bapak-bapak juga ada ke masjid arek naon ngadon ngewer neangan WC masjid salat tahiyatul masjid mah. Ibu, Masya Allah, kalau tubuh kita perlu ibadah, ruh apalagi. Dan makanan ruh itu adalah berbagai ibadah. Sebagian disuplai dari ibadah dohir, sebagian. Tapi menu pokoknya ibadah batin. Makanya ibadah ada 2 kata Imam Ghazali, ibadah dohir, ibadah syariat, ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu ibadahnya ruh kita. Emang ruh teu kudu diibadahan. Bahaya kalau orang tidak tahu itu. Makanya pertanyaan saya tadi, Bapak daftar sebagai anggota koperasi, Bapak dapat jaminan di mana-mana. Hari rohani Bapak geus didaftarkeun arek milu ka saha? Ayo. Tafakuran, ku hate nu pinuh buka imanan. Awas. Begitu kita mati nanti,
Sulang cile arek ngaku ka Nabi Muhammad jauh teuing paeun nu ngaku rohna ka mana inal mafar go ka dieu teu ka aku sementara di yaumil mahsyar itu tidak ada penderitaan yang sangat luar biasa disebut dengan yaumul mahsyar itu karena seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti dikumpulkan di situ peteng gegek jelema ngejai dina kesangna masing-masing. Bapak mau minta tolong kepada siapa? Kamari oge pembagian eta sumbangan disebut nate BLT. Tahu BLT? Bantuan langsung tewas. Iya, uangnya 150.000. Nini maneh paeh kainjek. Datang ke sini, dia nggak ada yang ngaku. Ke sini nggak ada yang ngaku. Ari emak daftarna di mana ya teh? Kabayang teh lamun roh urang kayak gitu. Di dia mah bisa mencela-mencela ka ditu ka dieu ka RT ka RW nya rekomendasi. Rekomendasi untuk nyawamu siapa? Halo. Nya. Awas. Naon atuh ajengan ibadah batin? Ibadah batin mah ibadah ruhani kita. Awas. Cirinya ibadah batin teu katingali. Mun rakaat teu aya rakaatna, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Alatnya ruhani kita. Apakah ada perintah ibadah batin di dalam Al-Quran? Ada, sama wajibnya dengan perintah ibadah syariat, sama wajibnya dengan perintah ibadah dohir. Mana ibadah batin ajengan? Awas. Sabar, ikhlas, tawakal, tafwid, tawadhu, zikir. Itu ibadah batin. Awas. Kenapa? Daya rokaatan sok. Saur ibu teh ka pangresa guru urang, ka pangresa apa? Abah, abdi teh bade sabar. Sabar harokaat ari sabar. Halo. Abdi teh bade ikhlas, upami ikhlas tabuh sabaraha. Padahal aya parentahna, aya fasbir nafsaka ma'al ladzina. Syukur, washkur, bentuknya perintah. Zikir, wadkur, rabbaka. Tuh. Ibadah batin ini khusus untuk ruhani kita. Tidak ada rakaatnya, tidak. Nah, ini kata Imam Ghazali yang timpang saat ini. Seolah-olah ibadah itu hanya ibadah zahir saja, ibadah batin diabaikan. Kata Imam Ghazali, ini peringatan keras dari aku. Jangan engkau pernah anggap enteng tentang ibadah batin. Karena banyak ibadah zahir yang rusak karena tidak dipikirkan, tidak dijaga masalah ibadah batin. Ibu sholat, bapak sholat, tapi ria, ingin terlihat. Keun we sholat wajib, sholat tahajud. Rakaat terakhir selfie. Alhamdulillah saya sudah tahajud 8 rakaat. Meak siapa pahalana. Halo. Sodakoh amplop eusina 5.000-an. Keun wae ameh loba dijajarkeun, Bu. Waduh, ibu press release di situ. Ditapakan huluna, dibagikeun ieuna. Alhamdulillah saya sudah sodakoh kepada 7.000. 7.000 fakir miskin da duit 5.000-an. Alah. Ibu tawaf kekerilingan. Alhamdulillah orang mah susah setelah Covid tidak bisa ke Mekah. Saya mah alhamdulillah bisa tawaf. Ini di belakang saya adalah Baitullah. Halo. Masukkan karena TikTok. Behak siapa halana. Itu yang saya bilang Imam Ghazali mengisyaratkan. Banyak ibadah dohir rusak karena tidak diurus ibadah batinnya. Tah kurang diajar torekat keur ngurus eta. Pak. Keur menjembatani ibadah dohir jeung ibadah batin teh ulah dipisahkeun. Nah, ayatna oge jelas. Puncak ibadah dohir salat. Puncak ibadah batin zikir. Tarajal we ayat. Wa aqimis sholata lidzikri. Ngehenteu. Halo. Salat ibadah zikir ibadah. Dina eta ayat dihijikeun. Wa aqimis sholata. Adegan salat.
Ngan dina jero salatna awas ulah coplok batinna. Naon tah? Halo. Itu isyarat yang sangat jelas para ikhwanku terkasih. Geuning ibadah zahir jeung ibadah batin teh ulah dipisahkeun. Bahkan ibadah zahir harus menjadi fondamen. Tinggali sejarah Rasulullah. Rasulullah itu punten diajar ibadahna 13 tahun di Mekah ngajarkeun ibadah batin. Da salat mancan tong tarik deui. Halo. Salat mangke geus Isra Mi'raj. Hanya jangan gagal paham. Isra Mi'raj sebulan lagi. Bulan Rajab kan? Ayeuna salat entong. Tong gangke bulan Rajab salat. Itu ge rahasia eta. Gagal paham nih. Gagal paham yang kedua. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat. Dan salat itu hakikatnya untuk dzikir kepadaku. Cek anu geus diajar torekat bari atah can tamat. Tuh cek Pak Isep ge, salat oge tungtungna dzikir. Urang mah geus diajar dzikir. Urang mah geus diajar dzikir teu kudu salat. Allahu Akbar. Syariat dengan hakikat tidak boleh dipisahkan. Ilmu syariat, fikih, ilmu hakikat, tasawuf. Belajar fikih tanpa tasawuf, man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tanassaqa. Belajar fikih tidak belajar tasawuf fasik, Pak. Fasik itu bukan orang jahat. Fasik itu sikap yang bengkok, Pak. Ai manehna bengkok tapi hayang ngalelempeng ka batur. Matak di Sunda ada alat mebel disebutnya fasekon. Dia sendiri bengkok eta ka batur ngalalempang we. Teu sah-sia salat teh. Eueuh ti nabi na tak kitu, takbir teh kudu kieu, tahiyat teh kudu kieu. Para sea babeta batur mah geus ka mana Allahu Akbar. Pangaresa Abah mah geus nyieun aplikasi umat teh supaya ngaji bari ngejo. Ieu mah parebut keneh usoli jeung tahiyat. Nu hiji kikieuan tahiyatna, nu hiji ngusap beungeut, ditanya kunaon maneh ngusap beungeut? Lieur ningali curug kikieuan. Nu hiji kunut, nu hiji henteu. Naha maneh kunut? Naha maneh henteu? Ah, nu kunut mah ruda duana ge. Jigana naonan. Lah, parutat paretot ti kakarait gitu. Lah, duana. Allahu Akbar. Makanya di tanbih diajarkan. Ulah sok nyempat nyalahkeun ajaran batur.